السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد نشهدكم بأن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته والمهدي خليفته وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diridai oleh Allah, di sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belakangan ini mulai muncul lagi gejolak beragama. Orang merasa dialah yang paling ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nak? Cuma karena berbeda penampilan, berbeda kunut, cuma berbeda sayyidina tidak sayyidina, berbeda doa berjemaah tidak berjamaah, langsung menjadi permasalahan. Dan tidak jarang mereka mengatakan ulama-ulama kita yang dulu itu ulama-ulama yang sesat. Kalau kita ditanya, ini Bapak Ibu ini ditanya, kenapa kamu begini? Ulama pasti jawabannya, begitu orang tua dulu kami. Mereka gunakan ayat untuk orang kafir, musyrik, untuk menyalahkan Bapak Ibu. Apa ayat yang dipakai? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Itu ayat untuk orang kafir. Jika dikatakan kepada orang-orang kafir musyrik, ikutilah apa yang Allah turunkan, apa jawaban mereka? Kami hanya mengikuti apa yang telah diajarkan orang tua kami. Apa kata mereka? Kalian ini mengikuti ajaran orang tua, tidak boleh. Yang boleh hanya mengikuti ajaran Allah dan Rasul. Jadi kata mereka, orang tua kita dahulu itu musyrik. Ya, kan begitu logikanya, benar ya? Dianggap orang tua kita dulu itu musyrik, mengikuti orang musyrik tidak boleh. Nah, ini logika yang kacau. Ya. Dulu Bapak Ibu kalau lihat masjid-masjid tua, pasti di depan mihrabnya ada kuburan. Tapi saya mau tanya, yang sholat di masjid itu nyembah kubur atau nyembah Allah? Tapi mereka suudzon. Lalu sholat di masjid yang ada kuburnya, syirik, menyerupai Yahudi. Agama apa yang takut kepada kuburan? Ada enggak? Ya itu agama dia. Enggak ada ajaran agama yang ngajarin takut kepada kuburan. Mau ada kuburan, mau nggak ada kuburan, kita nggak ada urusan. Bukankah di Masjid An-Nabawi ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wajar. Salah satu imam mereka tidak pernah lagi mau sholat di Masjid Nabawi, karena di samping Masjid Nabawi ada kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama kuburan, takut syirik. Kalau seandainya kita mau jujur, tiada di muka bumi ini kecuali di situ ada kuburan, benar nggak? Ya, jangan-jangan dulu di bawah masjid ini ada kuburan. Dan banyak hal. Ya. Kenapa muncul pemahaman-pemahaman? Ada sebabnya. Pertama,
ajaran Islam yang diajarkan tidak lagi bersanad. Apa arti bersanad? Bersilsilah, berguru. Jadi mereka mengatakan tidak usah ikut guru, langsung saja kepada Al-Quran dan Sunnah, ya enggak? Betul ya? Tidak usah ikut guru, nggak boleh ikut ustaz, tidak boleh ikut buya, langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Berarti orang ini nggak belajar ilmu hadis dengan baik. Ilmu hadis, ilmu Al-Quran, bahkan qiraat, itu semua lewat imam. Contoh, kita di sini kalau baca Al-Fatihah, bismillahnya dijaharkan nggak? Itu qiraah, namanya qiraah Hafs an Asim. Ya, itu qiraah imam. Imam Hafs belajar kepada Imam Asim, beliau menjaharkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu imam. Jadi bacaan Quran pun ikut imam. Kalau tidak boleh ikut guru atau imam, ikut ulama, berarti nggak boleh baca Quran. Terus dia ikut Quran yang mana? Jangan-jangan dia dapat wahyu baru, Quran yang baru. Coba tanya mereka, Qurannya sama nggak sama kita? Ya, sama nggak Qurannya sama kita? Sama, yakin. Tapi dia nggak ngerti bahwa Quran yang dia punya itu dari ulama. Kita tanya lagi, tidak boleh ikut ulama, tidak boleh ikut mazhab, langsung saja kepada sunnah, gitu kan? Benar? Gitu. Kita tanya, ikut sunnah, sunnah yang mana? Apa kitabnya? Apa jawaban mereka? Langsung saja baca Sahih Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari dan Muslim itu adalah kitab ulama. Bukhari itu nama imam. Nama lengkapnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Muhammad bin Ismail al-Bukhari ada murid daripada imam mazhab. Bah kira-kira. Jadi kalau kita mengatakan tidak boleh ikut imam, langsung saja kepada Al-Quran dan Sunnah, langsung saja kepada Bukhari. Imam Bukhari itu juga seorang imam. Imam Syafi'i melarang ikut mazhabnya. Itu Imam Syafi'i ngomong ke siapa? La tuqalliduni, jangan taklid kepadaku. Itu Imam Syafi'i ngomong ke siapa? Ke orang yang hampir selevel dengan beliau. Ada di sini yang selevel Imam Syafi'i? Nggak ada ya? Tamatan SMK, bentak Ustad, bentak Ustad, tidak boleh bermazhab. Kita tanya, kok nggak boleh bermazhab? Begitulah kata Imam Syafi'i, janganlah taklid kepadaku. Kita tanya balik, kamu dapat sumber dari mana? Dikirim, ternyata lewat Google. Dikirim link, 7 kali link lewat WA dulu. Itu sama dengan menyiram laut dengan air garam. Sumber dari Google itu kitab itu bacaan si Ustaz. Cuma karena sudah kena brainwash. Apa arti brainwash? Kecuci otaknya. Fa in tanaza'tum fi syai'. Ayatnya benar, pemahaman dia tidak benar. Jika kamu berdebat, kamu berselisih, kembalilah kepada Allah dan Rasul, bukan kepada imam. Gitu. Itu kayaknya benar ya. Bukan kepada imam, kepada Allah dan Rasul. Allah berarti Al-Quran, Rasul berarti hadis Nabi. Kita tanya, Al-Quran lewat imam bukan? Yang pernah belajar qiraah sab'ah ada nggak? Qiraah 7 imam ada nggak?
Nah, Al-Quran yang kita baca ini qiraah Imam Asim. Kalau tidak boleh ikut imam, tidak boleh baca Quran seperti yang kita baca sekarang. Ini yang cetakan Madinah ya, Mekah sama. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, jamaah yang dimuliakan Allah, banyaklah hari ini orang-orang secara zahirnya seakan-akan lebih nyunnah, tapi batinnya ternyata tambah jauh daripada ahlus sunnah itu sendiri. Jadi judulnya agak gawat nih, Pak Apriyadi, kayak judulnya judul orang Pekanbaru Duri itu ya. Selamatkan umat dari apa judulnya? Ahlul bid'ah. Aduh, gawat itu. Ahlul bid'ah, siapakah yang disebut ahlul bid'ah? Nah, kita definisikan dulu apa itu ahli bid'ah. Apa arti bid'ah? Ya, apa arti bid'ah? Sesuatu yang baru. Antum baru, bid'ah dong. Berarti definisinya belum mani', belum ada batasnya. Jadi definisi itu harus jamnya, harus mani', harus mencakup, tapi harus ada batasannya. Ayo, apa bid'ah? Bid'ah apa? Tidak diajarkan Nabi. Nabi tidak pernah mengajarkan baca Quran pakai mushaf. Nabi pakai mushaf nggak dulu? Nabi nggak bisa baca tulis. Bah kira-kira ahli bid'ah. Lah dua ahli bid'ah kok. Kale. Ibu, apa bid'ah, Bu? Sesuatu yang calon ibu nih. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi. Nabi pernah nggak pengajian hari Ahad malam? Nggak tahu. Sesuatu yang Nabi tidak lakukan. Nabi pernah sholat tarawih jamaah nggak? Pernah nggak Nabi sholat tarawih jamaah? Itu bukan tarawih, qiyamul lail. Ya. Kalau bid'ah itu yang tidak dilakukan Nabi, maka banyaklah sekarang bid'ah. Pembatas antara laki dan perempuan tidak pernah dibuat di masa Rasulullah. Coba lihat semua hadis yang antum tahu. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi tidak menyebutkan pembatas antara saf laki dan perempuan. Bid'ah nggak tuh? Kalau pakai definisi Adinda tadi. Ada lagi? Ada yang mau buat yang baru nggak? Ini kayaknya Buya nih ya. Oh, dawam ternyata ya. Anak tarbiyah Islamiyah kayaknya nih. Yang tidak ada dalilnya. Sekarang dalil ada berapa? Ibu, Bapak, dalil ada berapa? 2. Serius? Oke. Quran dan Sunnah gitu ya. Waduh, loncat-loncat nih. Kata kawan, cuma Quran dan Sunnah. Di luar itu bukan dalil. Tuh. Bermasalah nggak? Jadi mereka nanya, Ustadz, masih untung baca Ustadz. Kalau nggak habis tuh kawannya. Tunjukkan satu ayat saja di Quran mengenai dalil buat maulid. Dia kira kita ciut digituin ya. Tinggal pertanyaan balik. Bang, Mas, Dek, udah, Adia, Anda sholat subuh 2 rakaat atau 3 rakaat? 2 rakaat. Tunjukkan satu dalil di Quran kalau sholat subuh itu 2 rakaat. Jadi tidak semua pertanyaan harus dijawab dengan jawaban. Bisa pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Oh enggak, itu ada di hadis. Tunggu dulu, kan pertanyaan ente, adakah dalil maulid?
Kalau tidak ada di Quran berarti nggak ada. Ya sudah. Kalau tidak ada di Quran berarti tidak ada. Salat subuh 2 rakaat ada nggak di Quran? Jadi jangan sok-sokan pakai logika-logika pendek untuk ngerjain ustadz. Ya. Ustadz tuh belajar usul fikih, belajar qawaid fikih, belajar mantik, lagi. Itu namanya bunuh diri, tahu? Sama kayak orang bom bunuh diri namanya itu, ya. Konyol. Dalil ada banyak. Apa arti dalil? Argumentasi. Ada Quran, ada sunnah, bukan hadis. Kalau hadis itu semua yang tentang Nabi hadis. Kalau sunnah semua yang berkaitan dengan syariat baru disebut dengan Contoh, Nabi istrinya berapa? Boleh enggak ambo istrinya 9? Kan sunnah. Pasti banyak daftar. Soknya geeran. Boleh enggak kita laki-laki ini nikah istri 9? Boleh enggak? Hadis Sahih Bukhari loh. Ya enggak boleh. Karena itu tidak masuk sunnah, itu masuk kepada hadis. Kalau disebut sunnah, kalimatnya diganti, sunnah khasah, ditambah sunnah khusus untuk Nabi sallallahu alaihi. Kalau ahli usul fiqih mengatakan disebut dengan hadis. Ya, hidung Nabi mancung atau fueshek? Mancung. Berarti yang berhidung pesek ahli bid'ah dong. Terlahir sebagai ahli bid'ah. Kan gak begitu. Itu namanya apa namanya? Sifatun Nabi. Ciri-ciri Nabi. Nabi itu jenggotnya full gak? Jenggotnya full. Beda kayak kita kan, cuma dikit sini ya. Karena keturunan Ahong. Tapi benci sama Ahong. Tapi handphonenya handphone Ahong, Oppo, apa lagi tuh? Itu handphone apa tuh bang? Oh Samsung. Tapi made in China. Nah, diproduksi di China. Energinya habis untuk hal yang gak penting-penting. Nabi SAW pakai sarung atau pakai sarawak? Ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Apa le loreng kok ha? Kok na sebenarnya loreng? Nabi pakai sarung, Pak. Perang pun pakai sarung, tapi sarung untuk perang lain lagi tuh. Oh Ustaz, guru kami di Arab pakai gamis. Itu pakaian Arab. Ya. Nabi itu campuran Arab dan non Arab. Nabi pakai sarung, maka salah satu nama beliau Sahibul Izar. Apa arti izar? Sarung. Habis nampaknya papak ko ka surau, ka Basaruang, ka Pasa Basaruang, ka Kantua Basaruang. Bako Basaruang kece arazi, Nabi itu kama-kama Basaruang. Ibu-ibu dan demo kamu nanti. Ajan diundang je buya tu lah. Sasek laki wak. Tapi kini orang ingin mengamalkan sunnah jingkran tapi enggak pakai sarung. Setengah-setengah mengamalkan sunnah. Jadi kalau ingin ke bajingkrang pakai sarung, ya. Wah, ambo cium-cium tangan itu nanti. Ya. Waduh, ahli sunnah. Ya. Ahlus sarung. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi apa yang disebut bid'ah? Kita enggak usah pakai definisi imam kita, pakai definisi kelompok yang membid'ahkan kita. Dia punya imam namanya Ibnu Taimiyah.
Saya sudah sampaikan ini bertahun-tahun yang lalu. Tapi dulu di Pekanbaru, di kampung kita alun lain, baru kini. Apa kata Imam Ibn Taimiyah? Wafat tahun 728 Hijriah. Kini 1443 Hijriah. Beliau punya kitab judulnya Iqtida Siratil Mustaqim. Ya, kita ulang-ulang supaya masuk ke jadi pemahaman. Al-bid'atu ma lam yadulla alaihi dalilun syar'iyyun. Bid'ah itu sesuatu amalan, keyakinan, perbuatan yang tidak ada dalil syar'inya. Dalil syar'i ada 4 yang disepakati, ada lebih dari 10 yang diperdebatkan ulama. Berarti banyak nggak dalil? Banyak. Cuma dek kawan, dalil itu Quran dan Sunnah saja. Ulama menyebutkan 4, dia bilang 2. Ulama menyebutkan lebih dari 10, dia sebutkan cuma 2. Al-Quran 1, 2 Sunnah, jangan disebut hadis lagi. 3 ijma' dulu. Apa arti ijma'? Kesepakatan ulama mujtahid, bukan kesepakatan jamaah. Ya, tadi ini wali negari bertanya, ya, ba'a jamaah kita sepakati isya diundur. Canggih lu nak. Bitu elok ketua masjid kawa. Kalau ketua masjid tu pengen memahamkan pemahamannya surang. Di masa Rasulullah sunnahnya isya ditakhir. Tapi dek kawan baru mengerti, awak takhir seketek berang-berangnya. Ya. Sembayang-sembayang sorangnya di belakang. Komat-komat sorang di belakang. Kadang-kadang ustadz sedang ceramah itu dibentaknya. Woi, sholat. Ketua masuk. Ketua masuk, itu kiamat. Nabi itu kalau beliau sholat isya selalu diundurkan. Bukan tang masuk isya, enggak. Jarang-jarang beliau di awal waktu isya. Antum bisa lihat semua hadis Nabi. Kecuali jika umat telah berkumpul untuk sholat jamaah. Kalau kita sedang berkumpul untuk ngaji dulu, ya. Baru dengar ya hadisnya. Jadi kalau seandainya kita nanya kepada orang tua-tua, gak usah lah jauh-jauh di sini ya. Kami dulu ke Pelambayan, apa namanya dulu? Palembayan. Isya dulu di situ kami sembahyang jam 9. 9.10 lah. Kiranya di surau-surau ulama-ulama ahli zikir itu diterapkan kalau lagi riyadhah iktikaf, sholat isya'nya diundur. Protes. Afdalus shalah fi awwali waqtiha. Padahal bukan begitu yang sahih kalamnya. Sholat yang afdal di awal waktu. Yang sahih afdalus shalah ala waqtiha. Sholat yang afdal itu pada waktunya. Waktu sholat isya mulai dari terbenamnya atau hilangnya mega merah sampai terbit fajar. Ada waktu afdal sampai tengah malam, ada waktu ikhtiar sepertiga malam pertengahan, ada waktu yang sudah mulai darurat, ya. Ittirar itu di sepertiga terakhir. Ada ilmu begitu. Cuma kawan kan nggak mau tahu, ya. Jadi sholat isya itu kesepakatannya ini, kita kalau mau buat suatu amalan yang ditanya ulama atau jamaah. Tadi inya wali negari lo ana dia giahnya nang kalama ada umat. Kalau ambo ndak nang kalama dalil. Dulu masih ingat ndak? Di masjid kau dulu kalau tarawih berapa? Dari awal 23. Kini jadi sebaleh. Masih? Oh, masih? Oh, luar biasa.
Tapi di masjid sabarang batanyo ketua masjid ba'a jamaah 23 atau sabale jamaah batanyo urusan ibadah pertanyaannya dalil kepada ahli dalil, bukan kepada jamaah. Ya tak? Jadi yang ditanya siapa seharusnya? Buya, syekh, kiai, tuan guru. Apa pandangan ulama mengenai dalil-dalil sholat tarawih 11 rakaat atau 23 gitu seharusnya. Yang ditanya siapa? Ulama, bukan ubaru. Kalau ubaru tadi itu 11, ya kan? Ya lah. Coba pilih sembahyang lama atau sembahyang capek. Sembahyang capek. Itu kalau umat, ya betul ya. Betul, orang soleh mana menjawab. Pilih sembahyang capek atau lama. Jujur. Pasti capek, enak. Yang lama. Lah terlambatnya menjawab. Masih ada enggak begitu? Masih banyak ya. Ini pengurus masjid juga Pekanbaru. Dulu begitu. Ba'a jamaah 23 atau 11. Ya jamaah pasti jawabnya 11. Karena 23 itu pegel ya. Latiah kaki wak. Lamang gege kaki itu. Cari-cari alasan. Daripada sembahyang sangok. Apa urusannya? Ya. Satu nafas tapi sesuai makharijul huruf itu lebih baik daripada sembahyang tanpa ada dalil. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi itu sholat taraweh atau sholat witir. Disebutkan Nabi sholat 11 rakaat di bulan Ramadan dan di luar Ramadan, tidak menambah-nambah. Itu sholat taraweh atau witir. Jadi dalil taraweh yang dipakai orang itu dalil sembahyang witir. Tapi kalau yang ditamu jamaah, yang penting sembahyang Pak. Sebalai jadi itu. Ini contoh-contoh kasus kan. Jadi kesepakatan itu bukan kesepakatan jamaah. Kesepakatan itu kesepakatan ulama mujtahid. Di Mekah Madinah berapa rakaat orang sembahyang? Ya, pasti nak mau ngaku kan? Ya. Tapi untuk membid'ahkan kunut pakai Mekah Madinah. Di Madinah, di Mekah ada orang kunut toh. Giliran wak tanya, kalau tarawih Mekah Madinah 20 tambah 3 rakaat. Oh, terima ya. Ya, dalil saisi parui. Nang kalama denyo saja. Jadi ijma' di situ kesepakatan ulama mujtahid, bukan ustad. Ustadz pun tidak punya hak, cuma ulama yang mujtahid. Mujtahid itu yang boleh memproduksi hukum. Yang keempat, kias. Itu dalil yang disepakati. Contoh kias apa kias? Apa arti kias? Analog, perbandingan. Nabi zakat dengan gandum dan kurma. Sampai di negari orang kapau, kurma itu menjadi kue. Ya, hidangan. Jadi kurma itu hidangan setara dengan kue. Kacang tujin. Di samping kacang tujin ada kurma. Jadi bagi orang itu, kurma itu bukan makanan pokok, tapi saji-saji, sesajian ketika ada orang datang ke rumah. Benar nggak? Maka kalau ada orang kapau berzakat fitrah dengan kurma, zakatnya tidak sah. Apa sebab? Zakat fitrah itu artinya zakat makan pokok. Makanan pokok orang kapau kali nasi jo. Basi itu nasi. Yo, kalau awak zakat, pakai basi. Pakai apa? Pakai nasi yo. Pakai nasi atau katan?
Kalau enggak juga kapan gitu. Tergantung makanan pokoknya apa. Di zaman Rasulullah tidak ada orang yang zakat fitrah dengan duit. Hari ini kawan-kawan zakat fitrah dengan aplikasi bank mobile banking. Kecik kawan, bank tu haram. Itu bisik-bisik selalu anak. Kalau bank haram, semua produk dari bank wajib diharamkan. Fulus dari bank nak. Berarti orang tu tidak bisa makan dong. Nya harus pakai hidup gaya barter. Diambilnya pisang, dijualnya ke pasar untuk membeli barang. Tapi kawanku mengharamkan suatu setengah-setengah, dia tidak mengerti. Mengharamkan bank tapi tidak mengharamkan produknya. Apa produk bank? Yang paling kita cinta, lebih cinta daripada pasangan. Dibawa kama-kama. Kalau pasangan tidak dibawa kama-kama. Tuh nama gesek-gesek tuh. ATM-nya tak? Kan pitih dari bank tuh. Nah, di situ panjang loh ceritanya nanti tuh. Ya. Apa kira-kira? Lazat saya tuh. Kita tanya jamaah. Lanjut. Itu dalil yang disepakati. Coba dihafalkan. Quran, ijma, Quran, sunnah, ijma, qiyas. Sampai ya. Kini ada dalil yang dipakai sebagian imam yang bersanad kepada Rasulullah, tapi tidak dipakai oleh imam yang lain yang juga bersanad kepada Rasulullah. Contoh, Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i. Imam Malik berguru kepada murid-murid sahabat. Di antaranya Nafi'. Siapa di antaranya? Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru ke murid sahabat, kepada sahabat namanya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah. Maka beliau mengatakan, amal ahli Madinah adalah amal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi. Maka muncullah satu kaidah oleh Imam Malik, jika orang Madinah beramal maka bukanlah bid'ah di zaman Imam Malik. Tapi kalau kini orang Madinah beramal belum tentu sesuai dengan mazhab Imam Malik. Imam Malik itu tidak berani pakai sandal sepatu di kota Madinah. Apa sebab? Beliau mengatakan, bagaimana mungkin Malik bin Anas menggunakan sandal sedangkan di bawah bumi ini tertanam tubuh manusia paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik telok nyeker ke mama. Ya. Kironya orang nan pakai sandal kok jadi imam. Satu kali Imam Malik sedang taklim di masjid, di sudut masjid, tiba-tiba muazzin sudah azan di atas menara. Bagageh lah, ya le bahasa bagageh sunat. Kalau orang pekubuah bagogeh, besi gului. Diambilnya lah kitab, dimasuknya ke dalam apa namanya dulu kalau orang santri-santri, orang siap punya tas tuh, kampie, tak kapie loh. Dimasuknya lah ke dalam kampie itu. Bertanya Imam Malik, wahai Ananda, hendak mau kemana engkau? Elok-elok Imam Malik magih tahu. Bertanya, wahai Tuan Syekh Imam Malik, bukankah sudah azan? Berarti kita sudah harus segera sholat. Nah, kok makanan empuk kok? Bertanya Imam Malik, wahai Ananda, apa hukumnya sholat sunat, sholat berjamaah? Apa hukumnya? Wajib atau sunat? Sebenarnya hukum itu mustahab atau mandub ya, tapi dah jadi bahasa awam. Apa hukumnya sholat berjamaah? Wajib atau sunnah? Dijawab lah de santri kok, sunnat wahai tuan guru. Ditanya balik, apa hukumnya belajar ilmu?
Wajib wahai tuan guru. Inyo tadilah tagak duduk alia. Jawaban inyo itulah sebenarnya kaji. Oh berarti kalau orang azan, awak sedang mengaji, kita lanjutkan pengajian kita. Sampai kini di Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi, selesai azan, taklim lanjut kan? Lanjut. Nah, dia tidak pandai bahasa Arab kan tidak pernah ikut. Kamu pernah ikut? Walaupun yang berkalam itu, yang ngajar itu imam-imam Wahabi, tapi kamu dengarkan. Walaupun mereka nggak mau ikut dengar taklim kita kan, kita dengerin taklim dia. Waktu itu ada yang nanya, ya Syekh, ma hukmu isti'mali subha? Apa hukum menggunakan tasbih? Tuh, lah sampai di Masjidil Haram itu aja tanya baru, nggak level, nggak berkualitas. Jauh-jauh ke Makkah, Madinah, pertanyaan masih seputar tasbih, nggak berkualitas. Persoalan-persoalan kecil dibawa ke Mekah Madinah, banyak ongkos mah. Ya, anca agi sepitino ke kami kan. Ya, kita jawe ada 5 dalilnya. Ya. Banyak dalilnya. Bah kira-kira. Ke Mekah Madinah, berapa ongkosnya? Bapak Ibu travel 25 juta. 30 VIP jumbo ya. Ah, kemarin setor. Ambil lagi dalil nanti. Pakai bahasa Arab mau jawab nanti. Bil Arabiyah Al-Fasihah. Kita kok terlalu melebih-lebihkan orang berbicara Arab. Itu kalau diterjemahkan kalam orang itu sama bentuk ceramah orang wadisiko. Isinya sama. Cumanya ngeceh bahasa Arab. Agak sedikit agak suci bentuknya. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Dia ngeceh bahasa Arab. Masih lanjut di Mekah Madinah, ba'da azan lanjut kajian. Sebab antara azan dan qomat ada sekitar 15 sampai 20 menit. Dek kita para mini. Orang awak aku panggului. Panggagih. Ya, si panggagih. Pengen cepat kiamat ya. Kan sempat kejadian kan orang kita tuh nama jantung. 15 Ramadan akan terjadi dukhon. Orang awak aja tuh. Terjadi enggak? Tak terjadi. Tapi dia tidak pernah minta maaf. Padahal hadisnya palsu. Panggagih. Imam Mahdi alun keluar lah keluarnya. Dajjal masih basuruh nyuruh aja lah percayalah ada Dajjal kan. Panggagih, panggului. Sembahyang tu panjang waktunya nyupa capek. Nampaknya besok pagi antara azan sampai subuh jadi 15 minit tak kalah. Berapa minit sko Pak Pengurus? 10 minit. Kita kok nagari dingin. Sembahyang subuhnya di awal waktu. Lain di Turki lebih dingin lagi. Sembahyang subuhnya di akhir waktu. Makanya masjid sepi subuh-subuh. Apa sebab? Karena sholat subuhnya di awal waktu, setelah azan antara qomatnya cuma 7 sampai 10 menit. Itu sebabnya barangkali ya. Terserah Bapak Ibu lah ya. Tidak akan berubah terserah ya. Iko berang lo kamu, kau tanya lo ke jemaah balik kan? Baam menurut Bapak Ibu. Ada dalil namanya urf. Apa arti urf? Arafa. Ya. Ya'rifu atau ya'rafu. Urfan. Suatu kebiasaan yang sudah diketahui oleh khalayak. Kalau orang meninggal di situ, manga orang baca Yasin. Ya. Kalau di Payakumbuh orang baca selawat. Kitab selawatnya Dalail. Ambo-dengar di sekitar Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang ada di Kabupaten Agam masih begitu. Ya. Itu namanya apa? Tradisi. Boleh enggak?
Boleh enggak? Ragu ya? Betul. Gimana? Bid'ah enggak? Bid'ah enggak? Tuh bingung kan? Kita lanjut. Apalagi tradisi. Orang Indonesia, Nusantara lah. Nusantara ko Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Patani. Kalau hari raya ada namanya mudik. Dewa namanya pulang kampung. Yo, rami orang pulang kampung sebelum corona. Kami itu dulu kalau ingin menikmati jalan di Jakarta, tunggu-tunggu orang pulang kampung. Kami tidak pulang kampung. Lah 2 kali hari raya sampai jo Jakarta tuh. Tidak ada orang pulang kampung kecuali cik 2 aja. Ayah kecek kawan, mudik itu bid'ah. Tidak ada di zaman Rasulullah. Pak kira-kira, ya bid'ah nak. Mudik itu bagian dari tradisi. Tradisi itu kaedahnya jika bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas, maka dia batil. Adakah mudik itu bertentangan dengan salah satu dalil Al-Quran dan Sunnah, Ijma' Qiyas? Ada nggak? Tidak ada kan? Tapi kawanlah telonsong mengecen mudik itu ya. Mengatakan selamat hari raya minal aidin wal faizin itu bid'ah. Karena tidak ada di zaman Rasulullah. Begitu ya? Betul. Nabi kalau bersobok apa Nabi bahasanya? Marhaban ya. Kalau awak kalau sobok pakai apa? Selamat datang. Tuh, bid'ah enggak? Nabi tidak pernah menyebut selamat datang. Nabi bacanya apa? Marhaban. Oh, asabui. Boleh enggak? Kembali ke hari raya, boleh menyebut minal aidin wal faizin. Apa arti minal aidin wal faizin? Itu kalau orang mengerti bahasa Arab, itu kependekan dari doa. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikan kami orang yang kembali ke dalam maghfirah ampunanmu, dan faizin, yang mendapatkan fauz. Apa arti fauz? Kemenangan. Boleh tak? Boleh-boleh saja, kan bagian dari doa. Doa boleh tak? Tapi dek kawan itu bid'ah ya, banyak lagi bid'ahnya. Karenanya tidak faham apa yang disebut uruf ya. Apa lagi? Nabi sembahyang pakai apa tadi? Sarung atau celana? Itu bagian dari apa? Tradisi. Bertentangan enggak sembahyang pakai celana itu dengan sholat pakai sarung? Bertentangan enggak? Tapi kalau bapak ibu apa-apa kau pakai training sembahyang Jumat, sah kan? Kalau jadi khotib, apa kira-kira? Berarti secara tradisi tidak elok, walaupun sah. Kawan kau ingin mengikuti sunnah Nabi. Nabi sembahyang pakai sarung, inyo sembahyang pakai celana gunung. Mohon maaf kok, kontan-kontan cash kita katakan. Kalau ingin ikut Rasulullah, ikutilah pakaian Rasul. Jangan cuma jingkrangnya, tapi juga pakaiannya. Rasakan kenikmatannya, asik. Ambo belajar pakai sarung kut di Jawa. Ulama tamatan Saudi. Jadi kami dulu mengaji kitab hadis, bayangan ambo, guru ambo tu pakai gamis setiap hari. Kira semua ambo calegnya cuma berapa kali pakai sarung, pakai gamis. Lebih sering pakai sarung. Tapi beliau tidak melarang pakai gamis. Tapi beliau mengatakan pakaian Nabi itu sarung, di luarnya pakai gamis bagi luar. Itu baru top ya. Pak, lanjut. Jadi yang disebut kelompok bid'ah itu siapa?
dalam ilmu hukum fikih dan usul fikih, kelompok yang tidak memahami dalil yang disepakati ataupun yang tidak disepakati, itu secara hukum. Secara ilmu akidah, kelompok yang disebut ahli bid'ah itu adalah kelompok yang mengajarkan akidah yang tidak diajarkan Al-Quran dan Sunnah, ijma' qiyas. Di Quran itu setelah dikumpulkan dalil-dalilnya oleh para ulama, kemudian muncullah ilmu mengenai belajar sifat Allah. Dia orang awam kok susah memahami dalil Quran, disederhanakanlah ada disebut sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Lain belajar tu nak? Sifat wajib 20. Ya. Sifat itu dari Quran semua itu. Dikumpulkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan itu dikumpulkan di akhir abad ketiga, di awal abad keempat Hijriyah, sampai kini abad 15 masih bertahan di masjid-masjid, di madrasah-madrasah, di pesantren-pesantren. Tiba-tiba kawan mengatakan belajar sifat 20 bid'ah. Yang betul belajarnya pakai tauhid dan 3, uluhiyah, rububiyah, asma' was sifat. Nah, nampak paling sedih tamatan Al-Azhar. Di Al-Azhar diajarkan sifat 20, tapi nyo pulang kampung yang nyo ajarkan 3 tauhid. Ambo yang mengajarkan sifat 20 dianggapnya ahli bid'ah. Ar-Razi itu ahli bid'ah, akidahnya Jahmiyah, majan sifat 20. Berarti nyo sedang ingin mengatakan guru-guruku di Al-Azhar adalah ulama yang sesat. Ya tak? Sebab di Al-Azhar orang pakai sifat 20. Percaya tak? Di Al-Azhar itu menggunakan kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ya. Imam Nasafi, macam-macam imam. Baru percaya. Di Al-Azhar itu diajarkan bermazhab. Kawan pulang mengecewakan, tidak usah bermazhab. Berarti nyo sedang menyesatkan guru-guru yang bermazhab di Al-Azhar. Maka kita curiga, jangan ente dulu main futsal doang di sana, ya. Nggak pernah ngaji kalau sama Al-Azhar. Ambo ngecek mereka banyak yang berang lah kalian. Ya. Kini kita taruh sarang selai, tidak tahan gitu leh. Ya. Sudah banyak fitnah disebar. Kini kita hitam putih, ya. Tunjukkan kitab-kitab yang engkau pelajari di Al-Azhar, ya. Lalu tunjukkan ajaran yang engkau ajarkan sekarang. Balai. Ini kalau bahasa kasarnya pengkhianat terhadap Al-Azhar. Sedih nggak kita? Dulu berangkai, mohon maaf, itu uangnya umat, ya. Datang kemana-mana, umat senang. Pelita Sulah Nagari akan tambah gadang, pulang-pulang dipadamkannya. Kawan-kawan di Madrasah Tarbiyah, di pesantren, karena mereka belum pernah ke Timur Tengah, gemeteran juga dibergertak begitu. Kami tematan Timur Tengah, itu ajaran yang dipakai di pesantren itu bid'ah. Ganti. Akhirnya ikulah kawan mengganti-ganti. Dan beberapa pesantren modern sudah mengganti akidahnya. Dari sifat 20 menjadi 3 tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Ulama Al-Azhar berkumpul dengan 200-an ulama di Chechnya tahun 2016. Lalu mereka merumuskan siapakah Ahlus Sunnah, siapakah Ahlul Bid'ah. Keluarlah rumusan, Ahlus Sunnah itu akidahnya akidah Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Kini orang bertanya, Ustaz, Buya, lai Ahlus Sunnah Asy'ari itu? Apa kata guru kami dari Suriah, Syekh Hasan itu? Pertanyaan yang paling goblok, paling konyol,
paling bodoh yang ditanyakan seorang santri, seorang mahasiswa kepadaku semenjak aku belajar sampai sekarang adalah apakah Asy'ari, apakah sifat 20 itu Ahlus Sunnah? Itu kalam beliau tuh. Siapa yang ngomong? Syekh Hasan itu. Beliau S1, S2, S3 di Al-Azhar. Ulama Suriah, ngajar di Kuwait dan di Saudi. Itu kata-kata beliau. Nah, nanti tidak lama-lama kalau di masjidku masih ada yang mendendangkan sifat 20 enggak? Udah nggak ada ya. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi untuk membangunkan masyarakat subuh itu pakai Allah wujud kidam bako. Jadi sebelum tarhim itu kan belakangan adanya. Dulu umat tuh dibangunkan dengan dendang-dendang sifat 20 atau Asmaul Husna. Salahuddin Al-Ayyubi. Pak kira-kira akidah Asy'ariyah beliau. Muhammad Al-Fatih ikut Imam Maturidi, sifat 20 juga. Dia nyebutnya sifat 13. Tapi kini yang jualan Al-Fatih anti dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya. Banyak hari ini. Yang jualan khilafah, dia nggak tahu pendiri khilafah Al-Utsmaniyah itu akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Bah, menyeramkan nggak? Menegangkan ya. Mengaji jombo payah senyum nak. Itu senyum. Bah, kira-kira lah pecah kepala. Seketek lain. Apa kesepakatan ulama ijtima, hasil ijtima ulama 2016? Ahlus Sunnah itu Asy'ariyah Maturidiyah. Ya, itu. Di luar itu mereka mengatakan Wahabiyah tidak masuk. Makanya kemudian ulama Wahabi di Saudi marah-marah. Ya. Marah-marah, kok kami gak dimasukkan? Dijawab oleh Syekh Ahmad Thayyib, ulama Al-Azhar, pimpinan Al-Azhar sekarang. Apa kata beliau? Kalian kok pura-pura gak tahu? Bukankah kalian dari tahun-tahun sebelumnya telah mengeluarkan kami dari Ahlus Sunnah, padahal kami sudah lebih dahulu menegakkan ajaran Ahlus Sunnah. Buka kitab Syekh bin Baz, Syekh Saleh Fauzan, Utsaimin, Albani. Mereka semua mengatakan Asy'ariyah Maturidiyah bukan Ahlus Sunnah. Kok kaget ketika ditanggapi, dikonter oleh ulama Asy'ariyah Maturidiyah? Justru kalian yang mengeluarkan kami dari Ahlus Sunnah. Sekarang kami balas. Gitu. Maka saya berharap nanti ulama-ulama Tarbiyah Islamiyah, NU, Parabe, Muhammadiyah itu kumpul lagi, ya. Kumpul lagi karena virus ini sudah mulai muncul. Mereka mengeluarkan dulu Syekh Sulaiman Rasuli yang mengajarkan sifat 20, ayah Buya Hamka Haji Rasul mengajarkan sifat 20, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi beliau bertawassul dan mengajarkan sifat 20, mursyid Tariqat Khalwatiyah bermazhab Syafi'i. Mereka klaim Ahmad Khatib Minangkabawi seorang Wahabi, Salafi. Salafi dari mana? Ada gak Salafi yang bertawassul? Ada gak? Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad kabulkan doa kami. Ada gak Salafi yang begitu? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, mufti mazhab Syafi'i di Mekah, beliau pembukaan kitab dan penutup kitabnya menggunakan tawassul. Buka kitabnya tentang waris. Biografi beliau isinya tentang ada tawassulnya, dan beliau mengajarkan sifat 20. Bah, kira-kira Buya Hamka mengajarkan sifat 20. Yang mendirikan Dewan Dakwah siapa? Muhammad Nasir mengajarkan sifat 20. Bung Hatta belajar waktu kecil sifat 20. Pendiri Parabe mengajarkan sifat 20. Sebut semua.
Sekarang mereka mau bilang belajar sifat 20 Allah wujud kidam bako itu bid'ah. Bah kira-kira. Kadiam jolai. Yo. Ustaz, kami pengen aman-aman aja Ustaz. Gak mau konflik. Mau begitu? Ya sudah, berarti gak ikut berjuang bersama kita. Ya. Siap-siap nanti masjidnya hilang. Bangunannya, aduh, masjidnya hilang. Alah tuh. 10 pertanyaan ya. Jadi siapakah yang disebut ahli bid'ah? Kelompok yang membid'ahkan ajaran Ahlus Sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Asy'ari Maturidi, yang diriwayatkan oleh 4 mazhab, Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Hanbali, yang membid'ahkan ajaran tasawuf. Merekalah sebenarnya ahlul bid'ah itu. Sudah paham siapa ahlul bid'ah? Mau menyelamatkan masjid, mau menyelamatkan umat, mau menyelamatkan generasi, mulai kita nggak boleh diam, tapi tidak boleh main kekerasan, ya, tidak boleh main kekerasan. Cuma mereka mulutnya keras, biarlah muridnya kare, hati wa jani kuilo kare, ya. Kira-kira itu ada beberapa pertanyaan, silakan dibacakan. Buya, ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, saya mau tanya Buya, saya Yazid Khori, alumni PTIQ, mahasiswa Buya. Mau tanya mengenai konon di akhir hayat Buya Hamka masuk tarikat, apakah itu benar Buya? Terima kasih. Kalau yang saya dapat dari kabar Kiai Wahfiuddin, beliau mendapatkan kabar dari sahibul kisah, dari orang yang hadir saat Buya Hamka belajar dan berkunjung kepada Abah Anom, bahwa Buya Hamka memang mengambil talqin dari Abah Anom. Itu kabarnya dari sana, ya. Kebetulan 2 minggu pas minggu lalu saya baru pulang juga dari Abah Anom, ya. Tapi terlepas dari itu, Buya Hamka itu sudah sufi sebelum ke Abah Anom. Dalam buku Ayahku beliau mengatakan, di dalam diriku mengalir 2 darah, darah Badri dan sufi. Kakeknya Amrullah, seorang mursyid tarekat Naqsyabandiyah, Ba'lawiyah dan Khalwatiyah, 3 tarekat. Itu kemudian ditemukan datanya oleh dai kita dari Payakumbuh, Buya Apriya Putra Angkumudo Khalis, dosen di IAIN Bukit Tinggi. Sesekali cegat lanjut kemari, ajaknya bercerita tentang sejarah Ahlus Sunnah di tanah agama. Ini pakar tuh, ya, sangat-sangat pakar. Siapa namanya? Buya Apriya. Dia punya channel, punya situs, judulnya Surau Tua Blogspot. Itu buka, itu tulisan dia tuh, ya. Silakan dibuka di situ. Saya dapat hadiah di tesisnya, dan di tesisnya disebutkan ayahanda dari Buya Hamka menyebutkan bahwa kakek Buya Hamka, Syekh Amrullah, adalah seorang mursyid. Jadi beliau ini sudah biasa dapat ilmu-ilmu tarekat dari keluarganya. Oleh karena itu, saat Buya Hamka pindah ke Tanah Abang, beliau mengajarkan kitab tasawuf, Ihya Ulumuddin. Tasawuf nggak tuh? Jadi nggak usah aneh lah. Buya Hamka itu seorang Muhammadiyah yang sufi. Ya, lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Tuan Guru. Telah menjadi kebiasaan atau tradisi di Nagari Kapau, apabila ada orang meninggal selama 3 hari di kampung ini melaksanakan tahlilan atau rati. Bagaimana menurut pandangan Tuan Guru?
Dulu dua murid daripada ulama Mekah kurang awak. Ulama Mekah tadi namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minang. Syekh Ahmad Khatib itu berguru kepada Said Bakri Syato, pengarang kitab I'anatul Talibin. Kitab itu diajarkan di Parabe, diajarkan di Tarbiyah Islamiyah, diajarkan di Parabe itu nama besarnya Bu? Sumatera Tawalib, ya. Diajarkan dulu kalau di Payakumbuh dan main Darul Funun, ada Al-Manar, ya. Madrasah Tarbiyah Islamiyah, semua belajar kitab yang sama, cuma berbeda kurikulum. Guru mereka siapa? Syekh Ahmad Khatib Al-Minang Kabawi. Syekh Ahmad Khatib karena mengikuti gurunya Said Bakri Syato, Said Bakri Syato berfatwa peringatan 3 hari, 7 hari itu bagian dari niyahah dan itu bid'ah. Tapi murid Syekh Ahmad Khatib yang lain bernama Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Sulaiman Jau, Syekh Abdul Wahid As-Salihi tidak sepakat dengan kalam gurunya karena mereka mendapatkan riwayat yang lain. Kiranya ulama kulah biasa berbeda, gitu ndak biasa, ya. Benar ya? Ulama itu sudah biasa berbeda, kita yang tidak siap berbeda. Ternyata Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mendapatkan risalah Imam As-Suyuti. Imam Suyuti mengumpulkan hadis mengenai 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Disebut haul. Apa kata beliau? Mengenai 7 dan 40 hari disebutkan di riwayat ulama salafus saleh, yaitu Imam Tawus, murid daripada 70 sahabat Nabi. Apa kata Tawus? Sesungguhnya orang jika meninggal, jika dia mukmin atau dia munafik, yuftanu fi sab'i ayyam. Kalau dia mukmin ditanya 7 hari, kalau dia munafik ditanya arba'ina yauman, 40 hari. Fakanu yastahibuna it'am at-ta'am fi tilkal ayyam. Mereka ulama salafus saleh, ulama sahabat dan tabi'in suka bersedekah makan rati, ya. Sholawat ditutup dengan makan selama 7 hari tersebut atau 40 hari tersebut. Imam Suyuti kemudian mentakhrij, meneliti hadis ini. Penelitian beliau, ini riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Qudai, Abdul Razzaq, Imam Ahmad dan imam-imam yang lain. Berarti 7 dan 40 hari bukanlah amal Hindu. Itu ada di dalam kitab ulama salafus soleh. Katanya kalau ada salaf yang melakukan boleh. Lau kana khairan la sabaquna. Kalau itu baik tentu sudah ada salaf yang melakukannya. Nih ada riwayatnya, kenapa ente tetap tidak percaya? Benar nggak? Oh, nanti mereka cari-cari kesalahan, riwayat ini dhaif. Oke, anggap saja dhaif. Ente lebih alim atau Imam Suyuti lebih alim, ya? Kalau penelitian Ar-Razi tidak diterima, Ar-Razi juga meneliti, betul riwayatnya sahih. Oke, tidak terima, tidak masalah. Tapi Imam Suyuti Hafizus Sunnah mengatakan riwayatnya sahih, bahwa itu amalan ulama salaf. Bah kira-kira siap jadi kuburion, ya. Dituduhlah kita ada orang tu kuburion, dituduhlah kita ada orang tu suka meratap, padahal orang sedang baca dalail, orang tahlil. Di mananya meratap? Kita mendoakan, bukan meratap, ya. Paham? Jadi boleh enggak? Boleh, ya. Tapi kalau enggak ada juga enggak usah diada-adakan, ya. Enggak masalah kalau enggak ada. Gimana, cukup? Kayaknya antum tambah sesat ketemu aneh, ya. Ya, lanjut. Assalamualaikum Buya, saya mau bertanya, mohon maaf ini di luar tema. Bagaimana cara mencari mati yang sebenarnya Buya? Karena dalam ilmu hidup ini kita disuruh mencari mati. Mohon pencerahannya Buya.
Terakhir bisa nanti dimintakan doanya Buya. Siapa bertanya kok? Padi ya Buya. Padi mana? Nabi itu bukan nyuruh mati. Nabi itu mengatakan uzkuru hadimal ladzat ay al-maut. Ingat-ingatlah sang pemutus semua kelezatan, yaitu kematian. Itu ada di hadis Imam Muslim. Diinge-inge iyo, dikaja-kajajan. Satu kali ada seorang sahabat dalam hadis Bukhari dan Muslim sakit, lalu minta mati. Mati selawat, matilah den. Ada nggak orang begitu? Ya, cilako lah den. Ya begitu nak. Apa kata Nabi? Qulu khairan, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Katakanlah yang baik-baik, karena malaikat mengaminkan apa yang engkau kalamkan. Ya, jadi jangan berkalam yang aneh-aneh. Kau kalau mau rekojo mati deh. Tunggu aja masanya. Udah mau dituju mati matinya begitu. Bukan itu ya. Yang dimaksud Nabi, ingatlah pemutus semua kelezatan. Kalau orang lah mati, le asik jo piti itu. Tak. Ibnu Umar mengatakan kalam seperti ayahnya Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa kata mereka? Hadisnya sahih. Tapi bukan hadis Nabi, disebut hadis mauquf. Mutu qabla an tamutu. Matikanlah dirimu sebelum mati. Jadi itu bukan kalam Nabi ya. Itu bukan hadis Nabi, itu kalam siapa? Sayyidina Umar. Maksud beliau, ingat-ingatlah mati sebelum kamu belajar, sebelum kamu mati. Belajarlah mati yang baik sebelum kamu benar-benar mati. Acara mati nanelo, tidurlah dalam hati yang baik. Kau pengen mati kan orang itu kan yang nanya? Sebelum tidur, ingat peganglah do. Ya Allah, hari ini aku tersinggung oleh si fulan. Hari ini aku sakit hati sama Salafi. Aku katakan ya Allah, aku tidak membenci Salafi manapun ya Allah. Ya Allah, pagi ini, pagi tadi, siang tadi kami bertengkar ya Allah. Tolong hilangkan gores-gores hati dalam jiwa kami ya Allah. Itu beraja mati namanya. Ya, jadi doanya nggak usah pakai bahasa Arab. Pakai bahasa yang kita pahami. Nggak baso-baso malaikat tapi orang nggak paham. Kece beliau, kami maja Sahih Bukhari 2 jam pakai bahasa Arab. Beliau bisa bahasa Arab tapi sekoge. Bahasa orang Paikumbah. Kece beliau bahasa orang Mokkah. Nggak ngerti wak. Ya, bahasa orang Mekah. Pasti tidak mengerti, itu bahasa planet tadi itu. Baik. Jadi cara mati adalah membuang semua sakit hati dari dalam kalbu. Pastikan nanti meninggalnya husnul khatimah. Jadi sebelum lalu jangan simpan kebencian. Apalagi benci ke laki, benci ke bini. Cakap wak je suami istri kau. Sebelum tidur buang semua emosi. Siap tak? Mudah dikatakan, susah, sulit kalau pakai ko, ya? Mudah kalau pakai. Jadi bako orang Minang tu payah diajak mengaji diri, payah. Sebabnya pakai ko ngaji diri. Tinggi mana kaji buya kau? Pada kaji buya ke bawah. Inyo menjalek kate, padahal kaji buya ke bawah. Itu sebenarnya kaji diri itu kaji rendah, kaji basic. Dek orang tu memandangnya joaka, nak nyambung di keceknya tinggi. Padahal itu nikmat luar biasa. Ya. Tapi ada kawan kaji diri tinggi, tapi penyakit hati.
Itu baru namanya basurah mengenai kaji diri, alun mengaji diri. Nah sebenarnya ya. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Ada ruh, jasad, jiwa. Apa benar cuma 3 hal utama itu yang ada di diri manusia? Hormat saya Muhammad Basri. Kita itu jasad. Jasad itu dikuasai oleh nafs jiwa. Jiwa itu berporos kepada kolbu. Kolbu itu tergantung ruh. 4. Kebanyakan ilmu berhenti di jasad. Apalagi nafs jiwa. Nafs jiwa nanti ujungnya akal. Ilmu akal itulah ilmu sekolah di kampus, sekolah SD, SMP, SMA. Sampai hari ini belum ada namanya sekolah kolbu. Giliran ada sekolah kolbu namanya tarekat, surau sulu, surau tarekat, surau sufi, dibid'ahkan dek ahli akal. Berarti orang tuh sayui akalnya. Sebab menyempurnakan akal harus belajar kolbu. Lahum qulubu yaqiluna biha. Pembeda abadi antara hewan dan manusia. Hewan itu berakal tidak dengan kolbu, sedangkan orang yang berakal yang hakiki, dia berfikirnya dengan kolbu. Paham? Berarti untuk kolbu wajib belajar ilmu tasawuf. Jadi tasawuf itu wajib dipelajari, bukan sunat. Bukan wajib, bukan sunat, wajib. Wajib hukumnya. Tapi bertarekatnya tidak wajib. Yang wajibnya apa? Bertasawuf. Tidak mesti tarekat tertentu. Yang penting belajar tasawufnya. Tapi bisa tidak belajar tasawuf tanpa tarekat? Ngaji-ngaji aja paling. Ya. Talqin zikirnya nggak dapat. Teknik praktisnya tidak dapat. Allah. Assalamualaikum Buya, saya ingin talqin zikir dan berguru sama Buya. Bagaimana caranya Buya? Kapan dan di mana Buya? Terima kasih. Di negara kita banyak mursyid. Silakan mambiak kaji talqin kepada para mursyid. Kalau kamu tabok lendong lo galih orang beko. Bukan begitu. Mursyid itu mursyid kalau bisa yang ada di tempat kita, ya. Jadi tidak susah mencarinya. Kalau ingin kemencas kolbu, tidak jauh-jauh lah. Dan ambo untuk talqin tidak bisa langsung, kecuali sir kolbu sedang berbicara, ajarkan tanpa asbab pun kita ajarkan. Cuma itu jarang-jarang, ya. Diceliak-celiak benar orangnya dulu. Talqin zikir itu permata lebih mahal daripada emas. Tapi kalau diberikan kepada umum, khawatir seperti anak kecil, dianggap kelereng, dimain-mainnya di luar, ya. Padahal itu permata, disimpan kalau bisa, bukan dimain-mainkan. Maka guru-guru mursyid kalau mentalkin jangan asal-asal talkin, diseleksi dulu murid. Jangan nafsu mentalkin murid. Mentalkin kok pakai nafsu, ya. Mentalkin itu pakai nur, ya. Nur itu adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah nafsu banyak murid, ya. Tidak usah bangga punya murid jenderal, murid pejabat. Imam Sya'rani mengatakan, dulu di zaman-zaman belum ada sosmed, kiai-kiai, syekh-syekh itu berbangga, oh saya punya murid Raja Fulan, saya punya murid Jenderal Fulan. Karena dulu belum bisa show up di Facebook. Coba di zaman Imam Sya'rani ada Facebook, si kiai itulah posting murid-muridku para jenderal, ya. Dan terbayang, ya, euforia orang bamuri pejabat. Padahal pejabat itu kebanyakan berguru itu kalau tak sasak, kecuali pejabat yang kolbunya salim. Kami pun ketemu yang salim-salim itu ada, bagus. Tapi kebanyakan enggak. Manjalang ke pilkada, datang ke Buya.
Kiranya buyanya ka dilamar lo kurang ajar kan. Buya terpadaya pulau, kecek kawan. Kalau ndak buya sialai buya. Lah iyo lo buya menyalonkan pulau buya tu. Kiranya hasil coblosan cie pulau, inyo pulau nak mencoblos diri inyo. Ndak ada orang lain yang mencoblos. Malangnya buya. Imam Sya'rani mengatakan, engkau menyebutkan muridmu fulan, itu tanda kamu masih sum'ah. Berarti di zaman dulu itu sudah ada juga mursyid-mursyid ujub, mursyid-mursyid riya itu sudah ada. Yang per murid itu karena mengejar target. Ada dari dulu. Maka pintar-pintarlah cari guru, istikharah lalu musyawarah kepada ahli ilmu. Ya, jadi tidak usah kambuh. Minta talqin kepada yang sudah dapat ijazah di kampung itu. Indah ado di agam ko pindah ke barulah ada Buya Milizar. Ndak ado ke Pekumbuh tu setiap kelurahan tu ada mursyid. Setiap kelurahan minimal mursyid na laba kubuah. Setiap kelurahan tu ada. Berarti dulu tu kampung 1000 suluk tu ada di Pekumbuh dulu. Cuma kini lah berubah. Lah berganti mazhabnya gini. Ya lanjut. Ada pertanyaan dari Pak Charles. Doa dan harapan semoga Ustaz dirahmati Allah. Amin. Yang pertama, bagaimana sikap kita sebagai akademisi terhadap karya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim? Yang kedua, pertanyaannya, apakah mungkin ada cabang ribat Nauriyah di Sumatera Barat? Cabang apa? Saya kolektor karya Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Tapi saya juga mengkritik Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Nanti orang nanya, ente siapa kok berani kritik Ibnu Taimiyah? Apa jawaban kita? Ibnu Taimiyah itu seorang ilmuwan. Saya sekolah sebagai seorang ilmuwan. Maka saya punya otoritas untuk menyetujui dan mengkritisi seorang Ibnu Taimiyah, tidak ada masalah. Kecuali antum bukan seorang ilmuwan, seorang muqallid, taklid. Kalau sudah qala Syekhul Islam tidak boleh dikritik. Kan begitu kawan. Katanya tidak boleh taklid ke imam. Kita kritisi Ibnu Taimiyah berangnya. Tando antum anti taklid 4 mazhab tapi taklid kepada mazhab baru, mazhab Ibnu Taimiyah. Ada kitab beliau yang lumayan asik, judulnya Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli wa Naql. Kebanyakan kawan-kawan tuh nggak berani baca, takut sesat. Bayangkan, imamnya dikecewain punya karya yang bisa bikin sesat. Di Mesir ada Muhammad Hassan atau Hissan ya. Apa katanya? Ibnu Qayyim punya kitab Ar-Ruh, yang kitab itu banyak hadis-hadis bermasalah tuh ya, imam sendiri dikata-katainya apalagi itu apalagi awak kalau imamnya dikata-katainya apalagi awak. Jadi jangan heran kalau mereka bilang ambo nanti zindik ya, gilo gila ada pelo gitu gala baru si gila Ar-Razi. Dulu kan ada si buta dari gua hantu. Ada lo galambo baru si pendongeng. Wah, bapak ibu dari tadi asik mendengar dongeng apa kan? Emang betul asik kena dongengnya? Jadi sikap kita sebagai ilmuwan membaca karyanya seperti kitab-kitab yang lain. Jika benar diambil, jika tidak dikritisi. Sederhana toh? Ibnu Taimiyah mengatakan semua kalam kullu kalamin yu'khas wa yutrak. Semua kalam itu boleh diambil, boleh ditolak kecuali kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa antum marah kalau kita kritisi Ibnu Taimiyah? Jangan-jangan enggak baca kitab Ibnu Taimiyah. Ya. Dar'ut Ta'arud 5 jilid, cetakan paling murah. Ada yang berani baca enggak?
Ibnu Taimiyah mengharamkan mantik, judulnya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin. Barang dibaca enggak? Atau jangan-jangan enggak paham. Yang paham kitab itu cuma orang yang ngerti mantik. Ibnu Taimiyah mengkritisi sufi, tapi ternyata dia sendiri salah definisi. Di situ saya mengkritisi Ibnu Taimiyah, dan boleh-boleh aja. Karena bukan saya sendiri yang mengkritisi. Ulama di zamannya pun mengkritisi, bahkan beliau pun disidang dan wafat dalam penjara. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Apakah ulama di zaman itu bodoh-bodoh? Apakah ulama di zaman itu zalim? Enggak. Kenapa kita mengikuti orang yang dipenjara dan wafat di penjara, tapi kita tidak mengikuti ulama di luarnya yang lebih alim? Nah, itulah anehnya kita. Sebab kita aku suku kepada orang yang terzalimi dan teraniaya, ya enggak? Flying victim namanya. Flying victim itu mah hebat, ya. Imam ini wafat dalam penjara. Wah, dicari benar ada orang tuh. Tapi antum tahu enggak, Ibnu Taimiyah tidak sempat nikah. Tapi pengikut Ibnu Taimiyah menikah, lalu menikah, lalu menikah, dan menikah lagi. Ibnu Qayyim itu sufi, punya kitab Al-Wabil Sayyib, itu kitab zikirnya. Ada kitabnya Madarijus Salikin. Sekarang oleh kelompok Salafi di Timur Tengah, kitab itu ditahzir. Apa arti ditahzir? Diwaspadai. Padahal kitab itu karya imamnya. Kalau karya imamnya dia waspadai, apalagi karya Ar-Razi. Ya. Jadi jangan kaget kalau kemudian saya dibully, biasa aja. Imam dia pun dia bully. Imam dia pun dia serang. Imam dia pun dia tidak ridhoi. Sebenarnya mereka tidak ikut imam manapun. Mereka sedang buat keimaman sendiri. Ya. Ibnu Taimiyah itu punya wirid ba'da salat subuh baca Al-Fatihah 40 kali. Bid'ah enggak? Bah, kira-kira. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Hobi orang aswajara. Ya. Itu Ibnu Taimiyah. Bah, kira-kira. Ya, lanjut. Masih ada? 4 lagi. Assalamualaikum, saya Muhammad Zakaria. Tolong ijazahkan kepada kami, khususnya saya salawat akhir zaman untuk jadi pasukan Imam Mahdi. Terima kasih banyak. Judulnya tidak ada Imam akhir zaman. Bagus. Kini kolah akhir zaman. Bumi sudah tua, peradaban pun sudah puncak. Kini segala macam alahado di genggaman, ya nak? Ingin berangkat ke Jakarta, pencet-pencet saja di tangan, keluar tiket. Ya. Teraga awak makan, pencet-pencet, tiba makanan. Itu Nabi Sulaiman pun bingung tuh. Bah, kok bisa umat Muhammad tuh? Jadi jangan-jangan para nabi terdahulu tuh mencari awak pakai handphone. Maka berdoa aja kan, ya Allah jadikan kami umat akhir zaman. Bukan, itu canda-canda seskete. Umat akhir zaman itu Allah muliakan dengan sebutan ikhwan Rasulullah. Masih ingat hadisnya? Masih ingat? Suatu kali baginda Nabi SAW mengatakan, nanti akan datang ikhwanku. Sahabat GR, wahai Rasulullah, bukankah kami adalah ikhwanmu? Hadis Imam Nasai dan hadis sahih. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Antum ashabi, kalian itu ashabku, sahabatku. Yang disebut ikhwan, orang yang percaya kepadaku tapi dia belum pernah bertemu aku. Percaya dengan kalamku bahwa aku mengatakan akan muncul keturunanku nanti, namanya Al-Imam Al-Mahdi dari keturunan Fatimah. Percaya enggak? Percaya? Tapi hati-hati, kini akan muncul Mahdi palsu. Ya?
akan muncul. Apa salawat yang dibaca untuk akhir zaman? Salawatnya sederhana. Ikuti. Allahumma ya ahad, salli ala Sayyidina Ahmad. Allahumma ya ahad, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya ahad, salli ala al-mahdi khalifatika ya ahad. Salli ala al-mahdi khalifatika ya ahad. Putar saya nanti surang ya. Ya. Bisa direkam dalam diri? Sekali lagi. Allahumma ya ahad. Kau salawat paling gampang. Ya Allah ya ahad, salli ala Ahmad. Ini pakai Sayyidina. Salli ala Sayyidina Ahmad. Allahumma ya ahad, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya ahad, salli ala Sayyidina al-Mahdi khalifatika ya ahad. Al-Fatihah. Saudi itu dulu baru berdiri secara utuh 1933, bergabung antara Hijaz dan Saud. Berarti Mekah dikuasai Wahabi tahun 33. 100 tahun lagi tahun berapa? 2033. Itu puncak nanti perjuangan kita. Ya, karena Nabi mengatakan innallaha yab'atsu li hadhil ummah may yujaddid laha dinaha. Ya. Innallaha yab'atsu, ya. Sungguhnya Allah akan membangkitkan, ya, setiap 100 tahun ada sekelompok umat, sekelompok orang yang mentajdid agama. Setiap 100 tahun. Maka hitungan kami berdasarkan hadis tadi, hadis Abu Daud tadi, hadis sahih 2003. Tapi nanti 2026, 2027, 2028 nanti muncul Mahdi palsu. Ya. Sebenarnya Al-Mahdi sudah ada belum? Sudah ada. Tapi dia sedang menyembunyikan dirinya. Karena Dajjalnya kan juga belum keluar. Dajjal itu ingin bunuh Al-Mahdi. Nggak mungkin Al-Mahdi itu kowar-kowar di YouTube bahwa dia seorang Imam Mahdi. Apalagi main email Ar-Razi, sayalah Al-Mahdi itu. Nggak usah lah ngaku-ngaku, ya kan. Saya tahu kok kriteria Al-Mahdi itu apa. Ya tenang aja ntar, ya. Insya Allah. Dalam salah satu pengalaman rohani, Allah perjalankan saya di alam mimpi, melihat dua sosok, Al-Mahdi dan Al-Masih Dajjal. Jadi insya Allah ciri-cirinya lah tahu Bapak. Sakileh, ya. Tapi kitab-kitab ulama kita lebih ilmiah menjelaskannya. Maka kami bukan merujuk kepada mimpi, merujuk kepada kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh para ulama, yang mereka menjelaskan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga negeri kita nanti salah satu negeri yang dikunjungi Al-Mahdi, yang banyak tentara-tentara Al-Mahdi di sini. Amin. Ya. Tapi yang sabar, ya. Ini kan nggak sabar, belum masanya sudah mulai berontak. Mana ada Al-Mahdi berontak? Al-Mahdi itu persis seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berontak gak di Mekah ketika 13 tahun pertama? Nabi Muhammad hancurkan gak itu berhala ketika 13 tahun pertama? Enggak. Bahkan Nabi pindah ke berbagai tempat dan diusir. Nabi gak berontak. Bahkan Nabi tidak sumpah serapah seperti kelompok Mahdi palsu hari ini. Cuma dikritisi tentang guru dia yang ngaku Mahdi, ngemuk-ngemuk. Oh, berarti dia bukan pengikut Al-Mahdi. Al-Mahdi itu kan wali, pengikutnya wali-wali. Dan wali itu jauh dari kata laknat. Ini baru dikit beda dikritisi, langsung semua Razi itu nggak jelas.
laknat Allah kepada engkau. Saya sering dibilang gitu. Ya kita udah sering, udah makanan tiap hari digitu-gituin ya. Udah kayak serapan. Dak tahu ada apa ibu jadi ambo. Setiap hari ambo dicaci maki. Setiap hari dicaci maki dan diancam. Saya tahu. Kawan ambo sekali dibully masuk rumah sakit. Payah makan. Kuruh. Itulah cara diet paling cepat. Awak semakin dibully, semakin makan wak durian tu. Tadi makan durian ada. Ya. Bisa hijau. Kira-kira begitulah ya. Nggak kuat apa itu. Tapi ambo sebelum dibully kok sudah dibully oleh orang-orang dekat. Ternyata itu latihan. Dilatih. Dokter apaan ente gitu. Udah biasa. Udah biasa digituin. Jadi sekarang kalau dibully udah biasa. Ya. Udah kayak parfum. Kalau nggak ada malah kita nanya-nanya, yang bully mana nih? Jangan-jangan kita udah nggak berjuang lagi nih. Ya. Gitu ya. Niat dalam hati. Selesai baca salawat tadi, baca Al-Fatihah, lalu katakan, ya Allah, izinkan kami menjadi pengikut Al-Imam Al-Mahdi yang sebenarnya. So nanti Dajjal tuh ngaku Mahdi, ngaku Isa. Ya, hati-hati. Zamannya sudah semakin dekat. Nanti muncul corona lagi yang baru, tambah banyak orang stres. Tambah banyak orang mengaku jadi Imam Mahdi. Imam Mahdi stres. Ya, lanjut. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Yang pertama, bagaimana cara mencapai khusyuk dalam sholat? Yang kedua, bagaimana teknik zikir yang bisa menenteramkan hati? Dari Bindra Paramacam. Banyaknya permintaan. Khusyuk itu menempatkan kiblat sesuatu pada tempatnya. Kiblat mata ke tempat sujud, kiblat badan ke Ka'bah, kiblat akal kepada makna, kiblat kolbu kepada nama, kiblat ruh kepada yang punya nama. Pak, saya ulang. Jadi kalau awak sembahyang, jangan dengan pikiran itu suka memikirkan banyak hal, ya nak. Kalau sholatlah minimal dengan kolbu. Kolbu itu menyebut, mengingat nama Allah. Itu adalah awal dari khusyuk. Jadi apa teknik mudah untuk khusyuk? Belajarlah zikir kolbu. Dan negeri kita ini, Minangkabau, diberkahi oleh Allah dengan banyaknya ahli zikir kolbu. Itu buktinya banyak pengamal tarekat Naqsyabandiyah, Samaniyah, ya, Syatariyah. Mereka mengamalkan zikir-zikir qalbu. Itu cara cepat. Mau cara cepat kan? Nah, carilah mereka tuh gurunya. Jadi kalau diam itu qalbunya sudah punya makanan. Ya. Jadi kenapa antum tidak khusyuk? Karena sudah tidak biasa qalbunya menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua tadi apa? Zikir supaya tenang. Ya sama. Ayatnya coba lihat. Yang ngerti bahasa Arab. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dalam bahasa Arab, objek jika didahulukan berarti objek itu penting. Tambahkan terjemahannya menjadi hanya. Aslinya tatmainnul qulub bidzikrillah. Kolbu tenang dengan menyebut nama. Sekarang objeknya ditaruh di depan. Hanya dengan menyebut nama Allah, kolbu jadi tenang. Jadi mohon maaf ya kepada yang lagi kasmaran, kolbu tidak akan bahagia karena menikah. Senang iya, bahagia tidak. Bahagia kolbu kalau menyebut nama Allah. Kolbu tidak tenang dengan pakai kopiah. Saya mau hijrah pakai gamis, bagus. Tapi kolbu nggak bahagia pakai gamis.
Saya mau kayak Buya, pakai sarung. Kolbu tidak bahagia disarungin. Sarung pakaian badan, pakaian kolbu adalah zikrullah. Semakin banyak menyebut nama Allah, semakin banyak bahagia. Ya. Jadi bakok ndak tanang-tanang jua tiawa, dia awak kurang menyebut nama Allah. Nabi itu makhluk paling tenang karena beliau setiap nafas naik, nafas turun, kolbunya terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah. Ada lagi? Terakhir Ustaz, terangkan kepada kami apa kandungan isi kitab kuning dan kitab-kitab gundul. Kemudian yang kedua, Ustaz, kita sudah melaksanakan sholat lima waktu dengan berjamaah, dan apakah kita sedang mengamalkan agama yang sempurna? Kemudian yang ketiga, apakah i'tikaf 3, 10, 15, 40 hari dan 4 bulan dari masjid ke masjid bagian dari bid'ah? Ada 3 pertanyaan. Menyerempetnya lah. Pertama, apa isi kitab kuning? Ini kitab warnanya apa nih? Kuning. Nah ini kitab kuning pertama isinya Al-Quran. Oke. Suatu kali ambo pulang, ibu mua sakit, almarhumah. Ibunda sakit, pulanglah mau bagage. Penumpang ndak ada, cuma 3 orang. Salah satu di samping ambo laki-laki. Dicaliak selananya ala naik sebelah. Lumayan. Sebelah lelun, kiranya kakinya dilipeknya. Berarti kedua-duanya lah jingkrang. Oke. Bagus. Mengamalkan hadis jingkrang. Masalahnya utaknya jingkrang. Kecehnya. Anda ini yang baca kitab kuning itu ya? Kira-kira gitulah. Kalau disimpulkan perdebatan panjang. Itu buat tanya, emang kitab kuning apa isinya bang? Oh, kitab kuning itu isinya hadis-hadis palsu. Ambo mencari di mata kepala ambo sendiri di Tanah Abang. Aduh kiai membaca kitab kuning isinya hadis palsu. Itu ambo tanya, bang, abang belajar kitab apa bang di Tanah Abang? Si abang belajar kitab di Tanah Abang. Kiranya manggaleh di Tanah Abang. Entah hadirnya kini kan? Apa jawabnya? Ambo mengaji kitab putih Riyadhus Shalihin. Itu kitab hadis-hadis Nabi. Tak betul kitab kuning angku tu loh. Tu galak wak. Bade galak mo. Bang, tahu tak? Riyadhus Shalihin cetakan Arisalah warnanya kuning bang. Cetakan Jombang warnanya kuning, cetakan Surabaya cetakannya kuning. Yang paling bagus Muassasah Ar-Risalah. Itu di Beirut ada, di Kuwait ada, di Damaskus pun banyak cetakan-cetakan dan rata-rata kuning. Sebab kitab tu kuning dulu disalin di kertas namanya papirus. Papirus itu warnanya kuning. Quran tu dulu disalin di kertas papirus warnanya kuning. Itu Ustadz Buya Abdurrahman Al-Fasiri, Buya Roni ya. Ada Al-Fasirinya tuh, bukan Persia ya. Beliau di suraunya, di zawiyahnya ada kitab kuning, kitab tulisan lama yang dipakai dulu orang mengaji di Mekah. Warnanya kuning, isinya tentang fikih, bahasa Arab, bukan Arab Melayu. Kejadian kedua, ada seorang mursyid tarekat mencari ambo sedang membuka kitab kuning di surau. Akhirnya Arab Melayu malu tu yang. Padahal kitab dan membaca kitab paling tinggi di Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Judulnya Al-Hikam. Indah babarih. Dikarang oleh ulama Al-Azhar syarahnya. Namanya Imam Syarqawi. Ulama Azhar tu mursyid tarekat Khalwatiyah. Begitu ulama Al-Azhar, mursyid tarekat ya.
mengajarkan al-hikam. Kini dek kawan nak kecenyojan ngaji hikam lagi luang beko yuang. Jadi apa isi kitab Kunyang? Semua ilmu keagamaan mulai dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas, hukum fikih, hukum akidah, semua ada di kitab Kunyang. Hadis palsu pun ada di kitab Kunyang, sebagaimana hadis sahih ada di kitab Kunyang. Kitab Sahih Bukhari ambo cetakan Darul Fikr. Darul Fikr di mana? Tak tahu kan? Tak tahu kan? Timur Tengah. Di Timur Tengah ini mah. Antum tak tahu ya sudahlah. Kitabnya Kunyang 4 jilid. Darul Fikr Beirut. Kunyang. Sahih Al-Bukhari. Tapi orang-orang lama punya lu kitab Kunyang, Tajul Muluk. Nah, itu kitab ilmu nujub namanya. Ada pula tuh ilmu falak di situ. Itu hanya salah satu kitab Kunyang, tapi Kunyang Arab Melayu yang dipakai di Parabe, di Tarbiyah Islamiyah, di surau-surau. Dulu ambo bukan tamatan Tarbiyah Islamiyah, ambo dulu cuma ngaji di surau. Ambo tamat Manduo Bukit Tinggi Panganak. Setahun di Payakumbuh, pindah ke Bukit Tinggi, tamat jadi orang agam. Kironyo ini ambo orang Bantolawe. Ibu ambo tu punya ayah orang Bantolawe. Ya. Kami meneliti dulu situ ada kitab-kitab Kunyang di sekitar agam tu. Macam-macam isinya. Jadi apa isi kitab Kunyang? Semua ilmu-ilmu keislaman. Ya. Jadi jangan curiga juga kitab Kunyang. Bakok kitab kini putih sebab kertasnya kini ialah putih. Antum mau buat ganti boleh. Kitab biru boleh. Ya, khalas. Baik ya, teman-teman, sahabat-sahabat yang melakukan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Shalli ala nabiyina Muhammad. Ya Allah yang Maha Penyayang, sampaikanlah salam sayang kami, salam cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur, wahai yang Maha Pengampun, dosa kami banyak, dosa zahir, dosa batin, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa kemaluan, dosa pikiran, dosa hati. Engkau Maha tahu dengan semua dosa-dosa kami. Dosa kepada orang tua, dosa kepada pasangan, dosa kepada anak-anak, dosa kepada kawan, dosa kepada orang yang membenci. Ya Allah, dengan kebesaran ampunan-Mu, maka kecilkanlah dosa kami dalam besarnya ampunan-Mu. Allahumma ya Allah yang Maha mengetahui isi hati kami, yang Maha mengetahui semua hajat kami. Kami hanya mengadukan hajat kami kepada Engkau ya Allah. Tapi kami malu ya Allah. Engkau lebih tahu apa kebutuhan keperluan kami melebihi diri kami sendiri. Ampunkan kami jika berdoa kadang-kadang berburuk sangka kepada Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah yang memandang kolbu kami, maafkan kolbu ini kurang berzikir ya Allah. Di kolbu kami banyak nama-nama selain nama Engkau ya Allah. Ada nama pasangan, ada nama anak, nama pekerjaan, nama-nama selain Engkau ya Allah. Ya Rabb, imla qulubana bi asma'ik. Mulai malam ini ya Allah, penuhi kalbu kami dengan nama-nama-Mu yang indah, sifat-sifat-Mu yang sempurna, nur dari-Mu, ya man huwa nur ala nur. Wahai cahaya, sumber semua cahaya, cahayailah kalbu kami, cahayailah pikiran kami, bimbing kami menjadi tentara Al-Mahdi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.